Ini khamsah. Rukun-rukun dua khutbah ada 5. Berarti setelah menjelaskan tentang syarat sahnya melakukan sholat Jumat, baru kemudian beliau menjelaskan tentang rukun-rukun dua khutbah. Karena dua khutbah ini menjadi syarat sahnya Jumat. Kemarin kita sebutkan di syarat yang terakhir, ayyataqaddama khutbatan. Sholat Jumat itu harus didahului oleh dua khutbah. Khutbah 2 kali, jadi ada khutbah pertama dan ada khutbah kedua. Baru setelah itu dilakukan sholat Jumat. Nah, untuk sahnya dua khutbah ini, apa rukun-rukunnya? Beliau mengatakan arkanul khutbataini khamsah. Rukun-rukun dua khutbah ini ada 5. Nah, ini 5. Sebagian kitab mengatakan 8, kok beda kan begitu. Nah, ini sebenarnya 5 secara umum, tidak ada yang berulang. Tapi kalau disebutkan dengan pengulangannya, itu jumlahnya bisa menjadi 8. Karena nanti ada yang terulang pada rukun khutbah pertama dan khutbah kedua itu sama rukunnya. Nah, jika tidak diulang dalam penyebutan, dia katakan mengucapkan hamdalah itu ada pada rukun pertama dan kedua, tidak diulang lagi, cuma satu saja, sekali saja disebutkan. Nah, total rukunnya ada 5. Tapi kalau disebutkan secara berulang, nanti jumlahnya jadi 8. Nah, yang 5 ini apa? Ahaduha, yang pertama, hamdulillahi fiha, mengucapkan hamdulillah. Hamdulillah ini dengan lafaz yang masih bimaddatil hamd. Nah, para ulama mengatakan masih ada lafaznya itu dengan huruf, ada huruf ha, mim dan dal. Nah, itu namanya maddah alhamd. Ada huruf ha, ada huruf mim, ada huruf dal. Apakah bentuknya itu berupa isim atau bentuknya berupa fi'il dalam pengucapannya? Karena pengucapannya itu bisa berupa isim, seperti dia mengatakan alhamdulillah. Ini kata alhamdu, ini bentuknya namanya isim. Dalam bahasa Arab bentuknya isim, kata benda, ya. Kalau bentuknya fi'il juga boleh. Jadi bukan alhamdu dia mengatakan, tetapi dia mengatakan ahmadu, atau nahmadu. Ini bentuknya berupa fi'il, perbuatan. Aku memuji atau kita memuji. Nah, ini boleh. Para ulama mengatakan ini sah. Lafaznya tidak tertentu harus berupa isim, tidak mesti harus alhamdu, tapi boleh berupa fi'il. Yang penting dia masih bimaddatil hamdi, masih ada katanya itu menggunakan kata yang memiliki huruf ha, mim dan dal. Tapi kalau diganti dengan kata yang lain, walaupun maknanya bisa sama, ini tidak boleh, tidak sah. Seperti contohnya dia mengatakan askurullah atau asyukrulillah. Ya, ini syukur dengan alhamd, ini sama-sama memuji Allah. Bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, ini maknanya sama kan begitu? Maknanya gak jauh beda, tetapi tidak bisa menggunakan kata tersebut. Gak bisa dia mengatakan asyukrulillah atau ashkurullah, gak sah. Harus pakai kata yang ada huruf ha, mim dan dal. Seperti alhamdulillah atau ahmadullah atau nahmadullah atau innal hamdalillah. Ya boleh, itu semua boleh. Ada orang beranggapan kalau enggak alhamdu
nggak sah katanya. Kalau nahmadu nggak sah, innal hamda nggak sah. Ada yang gambarnya gitu Pak. Ya, padahal para ulama sudah menjelaskan dalam kitabnya. Mereka mengatakan fatata'ayyanu maddatul hamdi, tertentu pakai lafaz yang ada huruf ha, mim dan dal tadi. Bi ayyi sighatin kanat, dalam bentuk seperti apapun boleh. Artinya apakah dalam bentuk isim atau dalam bentuk fi'il. Karena kata dalam bahasa Arab ini ada dua itu, ada kalau enggak isim, fi'il. Kemudian lafaz Allahnya kan alhamdulillah. Lafaz Allahnya juga tertentu. Artinya tidak bisa diganti dengan lafaz yang lain dari nama-nama Allah. Karena nama Allah kan banyak. Boleh nggak diganti pakai Ar-Rahman? Alhamdurrahman, Alhamdulirrahman, atau Ahmadur Rahim. Boleh nggak seperti itu? Jawabannya tidak boleh, nggak sah. Jadi tertentu harus pakai lafaz Allah. Tadi alhamdulillah tertentu dengan maddahnya. Maddahnya itu kata yang memiliki huruf tadi, huruf ha, mim, dan dal. Tertentu dengan itu, tetapi boleh pakai sighah apapun. Apakah sighahnya isim atau sighahnya fi'il. Asy-Syaikh Nawawi Al-Jawi beliau mengatakan kenapa harus pakai lafaz Allah itu tidak boleh diganti di situ. Kenapa nggak boleh diganti pakai Ar-Rahman misalnya? Nggak diganti pakai Al-Khaliq, Alhamdulil Khaliq misalnya. Kenapa nggak bisa? Wal farqu anna lil lafzil jalalati bin nisbati li baqiyati asma'ihi ta'ala wa sifatihi maziyatun tammah. Perbedaannya adalah karena pada lafaz Allah, lafzul jalalah yaitu Allah, dibandingkan dengan nama-nama Allah lainnya dan sifat-sifat Allah lainnya, maziyatun tammah. Pada lafaz Allah itu ada maziyahnya, ada keistimewaan yang lebih di situ Pak. Kayak kalau kita berdoa itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, boleh pakai nama yang lain, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Tetapi sebaik-baik nama Allah itu adalah lafaz Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lafaz Allah, nama Allah itu, lafaz Allah itu adalah nama yang terbaik dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada maziyahnya, ada keutamaannya. Dalam hadis disebutkan bahwa ada nama Allah jika disebut doa tidak akan tertolak begitu. Yaitu lafaz, para ulama mengatakan lafaz tersebut adalah lafaz Allah. Jadi kalau kita berdoa, ada hajat kita yang mendesak gitu kan, ulang-ulang lafaz Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, iqdi hajatina. Ya Allah, tunaikanlah hajat kami. Ya Allah, ya Allah. Diulang-ulang lafaz Allahnya dengan harapan agar hajat kita yang mendesak itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima. Tadi mengucapkan alhamdulillah atau ahmadullah atau innal hamdalillah
itu fihima pada dua khutbah. Di khutbah pertama harus ada alhamdulillah, dan khutbah kedua juga harus ada itu. Wassalatu ala nabi, kemudian salawat kepada nabi. Fihima juga pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Para ulama mengatakan salawat itu tata'ayyan, lafaznya tertentu juga, tertentu tetapi min maddatiha, dengan maddahnya. Kalau tadi kan alhamdulillah maddahnya itu ha mim dal. Kalau as-shalawat ini maddahnya shad lam gitu kan, ta. Jadi apakah bentuknya berupa isim seperti as-salatu, as-salatu misalnya gitu, atau bentuknya berupa fi'il, dia mengatakan usolli atau nusolli. Nah, boleh bentuknya berupa isim, boleh bentuknya berupa fi'il, tetapi tetap menggunakan maddah yang sama, menggunakan asal huruf yang sama. Tidak sah kalau dia menggunakan lafaz huruf yang lain, ya, nggak bisa dia menggunakan lafaz yang lain selain lafaz as-salat atau usolli. Walaupun kemudian dia mengatakan salam saja, usallimu atau assalamu ala sayyidina Muhammad, tapi nggak ada salawatnya, cuma salam doang. Ini nggak sah. Yang wajib itu salawatnya, salamnya nggak wajib. Ya, sunnah itu mengucapkan pakai lam. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, disunnahkan membarengkannya dengan salam. Kalau kita bersolawat nggak pakai salam, para ulama mengatakan makruh hukumnya, Pak. Kan solawat dan salam ada dua itu, beda lafaznya, ya. As-salatu wassalam. Kalau kita as-salatu ala Muhammad, berarti kan solawat saja namanya, nggak pakai salam. Kalau begitu dalam khutbah bagaimana sah? Karena yang wajib solawat, salam tidak wajib, tetapi sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya membarengkan solawat dengan salam. Jadi kalau kita bersolawat, salamnya juga kita sebutkan. Wa sallallahu wa sallama, gitu kan? Ada salamnya. Nah, itu sunnahnya begitu. Sebagian para ulama mengatakan makruh kalau sholawat tanpa salam. Usolli wa usallimu, apakah dia disebutkan di awal atau di akhir gak masalah. Seperti wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di ujung kan ada tetap salamnya, gak masalah. Ya, ini tetap harus disebutkan supaya sholawatnya nggak makruh jatuhnya. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Jadi memang sebaiknya kalau kita sholawat juga kita sebutkan salamnya. Sholawat itu artinya doa. Sholawat itu artinya doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah menambahkan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Allahumma zid ala sayyidina Muhammadin ta'ziman wa tashrifan. Ya Allah, tambahkanlah keagungan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Itu makna salawat ketika kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad, artinya apa? Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan dan keagungan untuk Nabi Muhammad. Itu makna salawat itu. Nah, cuman maknanya begitu panjang, makanya kadang nggak diterjemahkan. Kalau ziarah orang tua baca salawat Nabi boleh? Gimana, nggak dengar? Ziarah orang tua kita baca salawat Nabi atau ziarah makam? Ziarah makam Rasulullah. Orang tua tapi orang tua
Hah? Oh, ziarah makam orang tua. Kemudian kita bersolawat. Enggak masalah. Solawat itu di mana saja. Ya, solawat itu kita mau di rumah atau ketika kita berziarah ke makam orang tua kita, kerabat kita, atau di depan makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketika bersolawat kita mendapat pahala. Itu solawat kan maknanya doa. Kalau tadi solawat artinya ya Allah tambahkanlah kemuliaan dan keagungan untuk Nabi Muhammad. Kalau salam, Allahumma salli wa sallim. Wa sallim artinya ya Allah berikanlah keselamatan kepada umat Muhammad, atau ya Allah berilah rasa aman kepada Nabi Muhammad dari sesuatu yang beliau takutkan terjadi pada umatnya. Jadi Nabi kita Muhammad ini khawatir terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan kepada umatnya. Itu kekhawatiran Rasulullah. Jadi Rasulullah memikirkan umatnya, sangat perhatian terhadap umatnya. Nah, rasa khawatir tersebut kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi rasa aman kepada Nabi Muhammad ya yang terlalu mengkhawatirkan umatnya. Jadi doa itu Pak kan. Terus ngapain kita kalau ditanya ngapain kita doain Rasul? Ya harusnya kita doa kita sendiri. Rasul kan udah selamat, Rasul udah dijamin keselamatannya. Kenapa kita tetap mendoakan Rasul? Itu sholawat apa hukumnya Pak? Sunnah, gak ada orang yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan haram? Gak ada. Kalau ada yang mengatakan haram jelas bahwa itu adalah kesesatan. Ya. Kalau sholawat itu sunnah, arti sholawat itu kita mendoakan Rasul, bukan mendoakan diri kita kan itu. Kenapa kita doain Rasul? Kok nggak doain diri kita? Nah di sini terkadang ya, untuk kita mendapatkan kemuliaan dari doa tersebut, terkadang kita nggak mesti harus doain diri kita. Dengan kita mendoakan orang lain, kita akan dapat itu. Kita kalau doain saudara kita, semoga murah rezeki, gitu kan, lapang rezekinya, itu jangan segan-segan kita mendoakan seperti itu Pak. Jangan malu-malu, jangan pelit lah kita mendoakan orang. Kadang orang pikiran, saya aja masih kesusahan, gitu kan, masa doain dia, enak kan dia kan itu. Mending saya doa sendiri. Ini ketika kita mendoakan saudara kita agar lapang rezekinya, itu tidak kemudian artinya dia beruntung, kita nggak beruntung. Dia yang dapat, kita nggak dapat, bukan begitu. Dengan kita mendoakan dia, Allah juga akan memudahkan rezeki untuk kita yang telah mendoakan. Jadi nggak ada ruginya kita mendoakan orang lain. Apalagi doa kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada ruginya. Makanya orang yang bersolawat itu nggak ada ruginya. Bahkan dalam hadis disebutkan, man shalla ala sayyidina Muhammad ala Rasulillah, orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Man shalla ala Muhammadin, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, atau man shalla alayya, orang yang bersolawat kepadaku, mi'ata marrah, 100 kali, kulla yaumin, setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan, apa dalam hadis tersebut disebutkan, akan menunaikan 100 hajatnya. 100 kali kita bersolawat dalam sehari, Allah akan tunaikan 100 hajatnya. 70 hajat akhiratnya, 30 hajat dunia. Artinya nggak ada ruginya kita ketika kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedikit Pak. Silakan Pak. Jadi ada hadis ini masalah Rasulullah SAW. Gini, artinya begini: barang siapa di antara umatku
yang mau mengikuti sunnah berarti umat itu cinta pada diriku, dan siapa yang cinta pada diriku akan masuk surga bersama dia itu. Gitu. Nah, itu yang kedua. Masalah selawat ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Allahumma shalli ala Muhammad pertama, yang kedua Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ketiga Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu. Iya, pertanyaannya apa itu, Pak? Nah, ini yang biasa, yang bisa kita, yang sederhana ada kita pakai yang mana? Oh iya. Tadi selawat. Iya, baik. Terkait dengan hadis-hadis tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Dan tentunya orang yang bersalawat itu kepada Nabi kita Muhammad, tentunya dia adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan terus menyebut namanya, kan itu, Pak? Cinta kepada seorang perempuan terus disebut-sebut terus namanya, kan itu, Pak? Senang dia kalau mendengar namanya itu, senang. Begitulah orang yang cinta kepada Nabi, senang dia disebut nama Nabi. Senang dia disebut nama Nabi. Dan Rasulullah bahkan mengatakan dalam hadisnya, orang yang disebut namaku, dia mendengar kalau namaku disebut di hadapannya dan dia tidak berselawat kepadaku, itulah orang yang bakhil, kan itu? Orang yang pelit itu. Nah, kikir. Nah, keutamaannya dalam hadis sangat banyak, terutama menunjukkan akan cinta. Dan orang yang cinta kepada Nabi, dia akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam surga. Dan dalam hadis ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin masuk surga bersamamu." Kemudian Rasul bertanya, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk itu? Kamu ngomong mau masuk surga bersamaku, apa yang sudah engkau persiapkan? Amalmu sudah apa yang engkau lakukan?" Kan begitu. Lelaki itu mengatakan, "Tidak ada banyak amal ibadah yang telah aku lakukan ya Rasul. Cuman aku, ibadahku ini yang paling aku andalkan untuk bisa bersamamu adalah rasa cintaku kepadamu." Itu kata lelaki tersebut. Apa jawaban Rasul? Bukan Rasul mengatakan, "Oh, enggak bisa sekedar cinta." Rasul mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta yaumil qiyamah." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai di hari kiamat. Artinya kalau dia cinta, benar-benar cinta kepada Rasul, maka dia akan bersama Rasul nanti pada hari kiamat. Jadi hati-hati kalau kita cinta sama dunia, Pak. Terlalu cinta kepada dunia itu membahayakan. Makanya dalam hadis ada itu disebutkan, dibangkitkan dalam kuburnya dia pegang gitar, dibangkitkan dari kuburnya dia niup seruling, begitu kan? Ini kenapa? Karena cintanya kepada sesuatu itu, dia dibangkitkan bersama apa yang dia cintai di dunia. Cinta banget sama motornya. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati cinta banget sama burungnya, sampai lupa sholat, sibuk ngurusin burung gitu kan. Hati-hati cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar itu. Kemudian lafaz salawat itu seperti apa? Lafaz salawat itu banyak. Dalam hadis pun banyak Rasulullah mengajarkan lafaz salawat. Dan bahkan para ulama juga mereka menyebutkan lafaz salawat walaupun tidak ada sumber hadisnya, tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Karena salawat itu di dalamnya adalah pujian kepada Nabi. Selama pujian itu tidak bertentangan dengan syariat, ya tidak mengapa. Namanya pujian. Bahkan ada salawat itu yang dibuat oleh para ulama, artinya bukan tidak bersumber dari hadis secara lafaznya, dibuat oleh para ulama dan mujarrad. Ada sirnya begitu, Pak. Mereka mengucapkan begini, kemudian ada sesuatu yang istimewa yang Allah berikan kepada mereka. Namanya mujarrabatul ulama. Sesuatu yang sudah mujarrab dilakukan oleh para ulama. Itu diantara salawat.
seperti sholawat badar. Nggak ada itu Rasulullah mengajarkan sholawat badar lafaznya. Tapi kan nggak ada salahnya, nggak bertentangan dengan syariat. Boleh kita mengucapkannya sholawat badar. Ya, seperti sholawat yang lain. Kalau kita ingin bersolawat kepada Nabi, silahkan ucapkan sholawat apa yang bisa kita ucapkan. Yang terpendek Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang terpendek. Allahumma sholli ala Muhammad, dan itu ada lafaz hadisnya. Kemudian bersolawat kepada keluarga Nabi bagaimana? Dianjurkan. Kepada sahabat dianjurkan. Makanya lafaznya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, begitu juga wa ala alihi wa ashabi. Nah, itu dianjurkan kita bersolawat kepada Nabi dan bersolawat kepada keluarga Nabi. Bahkan di dalam sholat, ya, bahkan di dalam sholat kita dianjurkan untuk bersolawat kepada keluarga Nabi saat tasyahud akhir kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya kan? Nah, kemudian pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina, secara lafaz hadisnya, kalau kita mau melihat bentuk lafaz hadis yang diajarkan oleh Rasul, yang diucapkan oleh Rasul, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya agar mereka senantiasa bersolawat kepada Nabi. Para sahabat bertanya, bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, Qul Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak pakai sayyidina, ya kan? Tidak pakai sayyidina secara lafaz. Artinya apa? Kalau kita mau bersolawat kepada Nabi, silahkan tidak pakai sayyidina, enggak masalah, sesuai dengan lafaz hadis. Tapi kalau orang kemudian menambahkan pakai sayyidina, bagaimana? Para ulama mengatakan juga tidak masalah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sebaiknya sunnah hukumnya menambahkan sayyidina. Jadi di sini ada perbedaan pendapat, Pak. Ada para ulama yang mengunggulkan untuk pakai sayyidina, ada para ulama yang mengunggulkan tidak pakai sayyidina. Sesuai dengan lafaz hadis kata mereka. Lafaz hadisnya nggak pakai sayyidina, udahlah nggak usah pakai sayyidina. Tetapi mereka tidak menyalahkan yang pakai sayyidina, cuman mengunggulkan yang mana? Yang tidak pakai sayyidina karena sesuai dengan lafaz hadis. Sebagian para ulama mengatakan mengunggulkan yang pakai sayyidina. Mereka mengatakan secara hadis tidak ada lafaz sayyidina yang diajarkan. Tetapi tidak bertentangan ketika kita mengatakan sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku ini sayyid, pemimpin waladi Adam, semua manusia, anaknya Adam, semua manusia, aku pemimpinnya. Ini bukan sombong, tetapi ingin menyebutkan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Biar kita tahu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nah, karena itulah ya Rasulullah menyebutkan kemuliaan tersebut dengan kata-kata sayyidina dan kata-kata sayyid. Maka apa ketika kita ingin mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita pakai kata tersebut, ini tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan ada nilai mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengagungkan Rasul dalam agama hukumnya wajib, bukan sunnah. Mengagungkan Rasul. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa sebaiknya ditambah sayyidina. Nah, cuman ya terserah mau pakai sayyidina nggak pakai sayyidina silakan. Cuman kan jangan menyalahkan satu sama lain. Nggak pakai sayyidina ya monggo, jangan salahkan. Yang pakai sayyidina ya monggo, jangan, karena memang dua-duanya ada dasarnya kan. Ya silakan. Ada sebagian dan banyak para ulama mengajarkan tentang salawat Jibril
Apakah tidak bertentangan dengan pendapat yang kebanyakan ulama juga yang menyatakan salawat tanpa salam makruh, itu kaitannya bukan? Iya, artinya sebaiknya kan begitu. Sebaiknya sholawat itu pakai salam. Ya, kalau nggak pakai salam, sebagian mengatakan makruh. Itu kan sebagian para ulama mengatakan demikian. Tapi sebagian mereka mengatakan tidak masalah. Ya, dan bentuk lafaz sholawat itu kita katakan cukup banyak sekali. Intinya ya tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Tidak bertentangan dengan syariat. Cuma sebagian orang ada yang memahami bahwa ini sholawat ini berlebihan, katanya bertentangan dengan syariat, nggak boleh. Ada pernah dengar lafaz sholawat nariyah, Pak? Gimana itu sholawat nariyah? Allahumma sholli ala Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa taqdi al-hawaij. Ini bertentangan dengan syariat tidak? Tidak. Ada orang mengatakan enggak boleh Pak sholawat nariyah, haram itu katanya, syirik katanya. Kenapa? Minta sama Rasul. Coba baca baik-baik lafaznya. Enggak ada itu permintaan kepada Rasul. Kita meminta kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad agar tanhallu bihil 'uqad, agar kesusahan yang melilit kita seperti kita diikat sesuatu, itu ikatan itu lepas. Kita mintanya sama siapa? Sama Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Itu dia, bukan minta sama Nabi Muhammad untuk melepaskan ikatan itu, tidak. Kita meminta kepada Allah. Jadi tidak masalah sholawat itu, sholawat nariyah itu. Bahkan sholawat nariyah ini secara hadis nggak ada. Coba cari hadis sholawat nariyah, nggak ada. Cuman ini min mujarrabat, ya. Ini yang kita katakan tadi, lafaz itu dikarang oleh para ulama dan diamalkan oleh para ulama, dan mereka melihat, merasakan keistimewaan yang Allah berikan sebab sholawat tersebut. Para ulama mengamalkannya dengan membaca sholawat itu 4.444 kali. Jika kita, para ulama mengatakan, jika kita mengamalkannya dengan membaca sholawat tersebut 4.444 kali, insya Allah Allah akan tunaikan hajat yang kita mintakan. Jadi kalau kita ada hajat, kebutuhan yang memang sangat-sangat kita mendesak untuk itu, ya, nah ini amalkan. Baca sholawat nariyah itu 4.444 kali. Ini misalnya kalau kita dalam satu keluarga bisa kita bagi-bagi, kan banyak itu Pak. Ya, kita punya hajat ini, keluarga besar kita ini, kita bagi-bagi nih. Ya, kamu 100, kamu 100, kamu 100, kamu 100 gitu kan? Atau kamu 500 bagi. Baca sholawat kita rame-rame di rumah ini, masing-masing kebagian 500 misalnya. Nah, kelar 4.444. Nah, kemudian setelah selesai baru kita doa bersama dengan kemuliaan sholawat tersebut. Ya Allah, penuhilah hajat kami. Nah, itu di pesantren-pesantren biasa dilakukan begitu. Enak kan, banyak orangnya kan, masing-masing kebagian 100 misalnya. Kelar. Kemudian kita lanjutkan wal wasiyatu bittaqwa. Ya, setelah sholawat kemudian berwasiat takwa. Nah, wasiat takwa ini tidak harus pakai kata takwa. Boleh pakai kata yang semakna dengan takwa. Apa itu makna takwa? Takwa itu imtisal awamirillah wajtinabu nawahi. Menyuruh orang untuk berbuat baik, menyuruh orang untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kan itu makna takwa. Jadi kalau dia menyebutkan kata-kata yang bermakna seperti itu, sudah cukup. Jadi lafaznya nggak mesti harus kata takwa, nggak mesti ittaqullah, nggak mesti begitu. Dia mengatakan misalnya atii'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Kan taat dengan takwa kan sama itu.
menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, ini wasiat takwa ini juga fihima harus ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. 3 ini alhamdulillah, salawat, wasiat takwa ini harus ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. 3 ini. Kemudian wa qira'atu ayatin minal Qur'an, membaca 1 ayat dari Al-Qur'an. Terserah mau ayat apa saja. Yang penting dia satu ayat sempurna, bukan sepotong. Kan ayat itu kan dari yang ada tanda ayat itu Pak kan? Nah, ke tanda yang berikutnya. Itu namanya 1 ayat yang sempurna. Kalau dia membacanya cuma sepotong dari ayat, separuhnya, maka tidak sah. Harus 1 ayat sempurna. Itu pun ayatnya yang mufhimah. Ayat 1 ayat sempurna yang pemahamannya sudah sempurna. Kadang ayat itu masih berkaitan dengan ayat yang berikutnya. Pemahamannya untuk maknanya, makna ayat itu dipahami kalau kita baca lagi ayat berikutnya. Kalau cuma ayat itu saja belum bisa dipahami ini apa maknanya gitu kan. Masih kaitan dengan ayat yang setelahnya. Yang seperti itu tidak bisa untuk dibaca. Jadi yang bisa adalah 1 ayat sempurna dan sudah dapat memberikan makna yang sempurna. Terserah mau ayat apa saja. Yang biasa dibaca itu kan ya misalnya innallaha wa malaikatahu, itu juga termasuk ayat sempurna itu kan. Atau dia membaca alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Yang penting 1 ayat dan ayatnya sempurna. Ini di mana dibaca? Fi ihdahuma. Boleh dibaca pada salah satu dari 2 khutbah. Apakah khutbah pertama atau di khutbah kedua? Boleh di khutbah pertama dia baca, boleh di khutbah kedua. Namun sebaiknya sunnahnya dibaca pada khutbah pertama. Ini sebaiknya. Tapi kalau misalnya dia nggak baca di khutbah pertama, dia harus membacanya di khutbah kedua. Kemudian yang terakhir, wa du'a lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Fil akhirah artinya pada khutbah yang terakhir. Berdoa untuk orang-orang mukmin dan mukminat fil akhirah pada khutbah yang terakhir, pada khutbah yang kedua. Berdoa untuk orang-orang mukmin dan mukminat. Di sini kata-katanya mukminin wal mukminat itu yang wajib Pak. Adapun muslimin wal muslimat ya itu disunahkan saja. Artinya dia nggak bisa kalau dia cuma mengatakan Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, tapi nggak mengatakan wal mu'minin wal mu'minat. Mukminatnya nggak ada. Nah, ini nggak bisa karena ketentuannya harus ada mukmin mukminat. Walaupun makna mukmin dengan muslim itu sama, tetapi begitulah para ulama menyebutkannya. Harus ya pakai mukminin mukminat. Doanya ini ad-du'a bi ukhrawi, doa untuk kebaikan akhirat. Jadi bukan doa supaya dilapangkan rezeki misalnya. Walaupun itu kebaikan kan, tetapi bukan kebaikan akhirat. Seperti apa contoh doanya? Doa ampunan. Seperti yang biasa kita dengar, Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat. Nah, itu berarti doa ampunan. Nah, ini kebaikan untuk akhiratnya, boleh. Atau doa yang lain, ya, Allahumma arham al mu'minin wal mu'minat. Bisa, ya Allah rahmati orang-orang mukmin dan mukminat. Silakan. Ada doa kan Allahumma ighfir, ya maka Allah Rabbana dzalamna. Di mana keduanya milik Allah dengan Allah dengan Rabb. Kalau doa
secara rukun ini boleh. Makanya kita katakan tadi, yang penting doanya itu doa ukhrawi. Tidak tertentu lafaznya harus Allahumma ghfir. Yang tertentu untuk mukmin mukminatnya itu harus ada. Jadi dia bisa mengatakan Rabbana ghfir lil mu'minin wal mu'minat misalnya. Rabbana arham al mu'minin wal mu'minat. Boleh pakai Allahumma, boleh pakai Rabbana, silahkan. Yang penting itu penyebutan mukmin mukminatnya harus ada disebutkan. Di dalam doa-doa selainnya, ini kan doa khutbah tadi kan. Dalam doa-doa selainnya, ketika kita berdoa, boleh mana saja kita katakan Allahumma atau Rabbana. Karena itu semua ada penyebutannya dalam Al-Quran, ada penyebutannya dalam hadis. Sebaik-baik doa, kalau kita mau berdoa kan bebas Pak, mau doa apa saja gitu kan. Pakai bahasa Indonesia pun boleh, silahkan. Tapi kalau kita mau berbicara, mana sebaik-baik doa itu doa yang seperti apa? Nah, sebaik-baik doa itu adalah doa yang warid. Apa doa yang warid? Doa yang ada sumbernya, apakah dari Al-Quran atau dari hadis. Jadi kalau kita ngambil di dalam Al-Quran itu kan banyak itu bentuk-bentuk doa itu Pak kan? Nah, kalau kita ambil, kita kutipin itu doa-doa dari dalam Al-Quran, kita hafalin, ya bagus. Atau dalam hadis, mana doa-doa yang dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul, kita hafalin, bagus, ya. Karena memang doa yang terbaik itu adalah doa yang warid, yang ada sumbernya dari Al-Quran atau hadis. Nah, berarti doa terbaik itu memang bahasa Arab. Karena yang bersumber dari Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Cuman bukan nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Silahkan, doa itu boleh, silahkan mau pakai bahasa apa saja. Cuman kalau kita tadi kan bertanya, yang paling bagus yang mana, kan itu? Yang paling bagus doanya yang warid, yang ada sumbernya dari Al-Quran ataupun hadis, dan tentunya itu berbahasa Arab. Nah, sebaiknya begitu. Baik, ada yang ditanyakan ini Pak. Jadi rukun khutbah ada 5, ya. 3 rukun ada pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian 1 rukun boleh di khutbah pertama dan atau di khutbah kedua. Kemudian 1 rukun ada di khutbah yang kedua. Silakan. Kalau berdoa, kita ini berjamaah itu kan ada yang angkat-angkat, ada yang minta itu. Abdul mana Pak? Ya. Pergerakan ini. Sebagian para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka, doa pada khutbah itu, ya, mereka mengatakan sebaiknya tidak diaminkan. Tidak kemudian kita amin, enggak. Jadi kita diam mendengarkannya, cukup mengaminkan dalam hati dan tidak mengangkat tangan kita. Ya, tidak mengangkat tangan. Kenapa? Karena ini bagian rangkaian dalam khutbah ibadah. Kayak kita dalam sholat saja begitu Pak kan? Ya, kalau kayak kita dalam sholat. Makanya mereka mengatakan tidak disunahkan, tidak dianjurkan kita mengucapkan amin. Ya, ini sebagian para ulama mengatakan demikian. Namun kalau kita mengucapkan amin bagaimana? Tidak masalah. Ya, karena itu bukan sesuatu yang dapat menggugurkan pahala Jumat atau sesuatu yang membatalkan Jumatannya, enggak. Ya, boleh kita mau ikutin pendapat tersebut, kita diam saja. Jadi kalau ada orang yang amin katanya atau ada orang yang diam aja, ya enggak masalah. Kita tidak mengingkarinya, enggak kita marah-marahin dia. Disuruh angkat tangan amin. Udah biarin. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup seperti biasa. Kita ucapkan tahlil dan sholawat.